Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Masih semangat hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, coba yang duduknya di belakang isi posisi bangku yang kosong di depan kalian. Ya, diisi dulu. Biar kalian itu lebih dekat dan dalam mendengarkan bisa lebih fokus. Ya. Oke. Sekarang kalian cek kebersihan kalian di lingkungan kalian, sekitar kalian. Ya, apakah ada sampah di kolong meja atau kolong bangku? Ya, kalau ada silakan kalian buang langsung ke tempat sampah ya. Oke, selanjutnya kalian cek kerapihan kalian. Ya, Andi, baju kamu itu agak keluar sedikit, tolong dirapikan. Ya, bagus. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Kita baca basmalah. Semoga kegiatan hari ini lancar dan kalian dapat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang ibu absen dulu ya. Yang hadir bilang hadir. Aris, Andi, Aisyah, Budiansyah, Romi, Rina. Oh, Rina nggak masuk ya? Kenapa? Oh, sakit. Sudah berapa hari? Sudah 2 hari. Oke. Zakia. Ya, oke, hadir semuanya ya. Cuma Rina yang nggak masuk. Untuk kalian yang ada di sini semuanya, kalian jaga kesehatan ya. Kebetulan untuk saat ini cuacanya kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Jadi kalian jaga kondisi kalian ya, minimal dengan minum vitamin ya untuk menjaga. Karena kalau kalian tidak masuk atau beberapa hari tidak masuk, itu akan membuat kalian. Baik anak-anak, untuk materi hari ini adalah tentang Islam dan toleransi, membangun harmoni dalam keberagaman, implementasi di era digital. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian akan dan kita akan menganalisis dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis tentang konsep toleransi dan batasan-batasan yang dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian akan mampu menjelaskan esensi dan urgensi moderasi beragama di tengah konteks keberagaman di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kalian akan mampu menyajikan solusi dan tindakan nyata sebagai perwujudan sikap toleransi yang moderat dalam interaksi sosial dan media digital. Ya. Kemudian sebelum kita lanjut lagi, kalian bisa simak dulu video atau film pendek. Baik anak-anak, sebelum ibu tanya terkait video tadi, ibu ingin bertanya dulu pada kalian, apakah dari kalian ada yang pernah mendengar istilah toleransi beragama? Ya, Aris, apa itu toleransi beragama? Ya, bisa seperti itu. Jadi menurut Aris, toleransi beragama adalah saling menghormati. Ya, bisa juga. Ada lagi yang bisa melengkapi? Budiansyah, Aisyah? Ya, menurut Budiansyah, toleransi beragama adalah menghargai. Bisa juga ya. Kita kumpulkan dulu jawabannya tadi dari Aris. Toleransi beragama adalah menghormati. Kata Budiansyah, toleransi beragama adalah menghargai. Yaitu semua betul. Kemudian Aisyah, apakah Aisyah bisa menjawab lebih lengkap lagi? Toleransi beragama menurut Aisyah adalah sikap
tidak mengusik agama lain. Bisa juga itu termasuk ya, jawaban kalian bagus semuanya. Jadi di sini toleransi beragama di era digital adalah sikap menghargai, menghormati dan menerima perbedaan keyakinan atau agama yang dianut pada masing-masing orang tersebut ya. Kemudian apa kaitannya dengan di era digital? Ya, sikap kita bagaimana sebagai orang yang toleransi beragama, yaitu akan menjaga baik itu berkomentar atau membuat konten itu tidak menyinggung agama lain. Kemudian adakah yang bisa menyebutkan contoh-contoh toleransi beragama? Ya, Romi silakan. Contoh toleransi beragama di era digital. Ya, yang pertama menolak menyebarkan konten ujaran kebencian, bagus. Kemudian apa lagi? Aris bisa tambahin. Ya, menggunakan emoji atau ucapan selamat untuk sebagai sikap menghargai, bisa juga. Kemudian ibu tambahkan lagi ya, ibu tambahkan yaitu dengan kita berkomentar yang secara positif, tidak menyinggung agama lain ya, tidak berkomentar dengan kasar, kalimat kasar dan lain-lain ya. Kemudian selanjutnya kita lihat slide yang ada di monitor, silakan. Slide pertama adalah itu tentang landasan teologis ya, tentang landasan teologis mengenai batasan toleransi, yaitu terdapat pada surah Al-Kafirun ayat 6 atau ayat terakhir yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Maksudnya di sini adalah Islam mengajarkan sikap tasamu. Tasamu itu apa? Ya, tasamu itu adalah toleransi. Tasamu berasal dari bahasa Arab ya. Jadi Islam mengatakan atau mengajarkan tentang tasamu atau toleransi yang tegas. Kita menghormati hak orang lain untuk beribadah, namun tidak boleh menyampur adukan akidah kita atau ibadah kita dengan agama lain ya. Kemudian kita lihat di slide kedua, yaitu tujuan keberagaman, terdapat pada kandungan surah Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang artinya dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal ya. Jadi perbedaan di antara kita bukanlah dalam bentuk bukan alasan untuk perpecahan ya, melainkan sarana untuk lita'arafu, yaitu artinya saling mengenal dan saling bersinergi ya, atau saling menghargai. Kemudian ya, oke, di slide terakhir, jadilah seperti lebah hingga di tempat yang bersih, makan makanan yang baik dan menghasilkan madu yang menyembuhkan. Untuk hari ini, materi kali ini sudah selesai. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung ke sesi diskusi ya. Ibu akan memberikan tugas pada masing-masing kelompok. Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok. Satu kelompok satu sebelah kanan, tugasnya adalah menyebutkan landasan tentang toleransi beragama ya, baik itu dari Al-Quran atau hadis. Silakan kelompok 1. Kelompok 2 adalah tugasnya mencari contoh
sikap toleransi beragama di ruang digital ya. Kemudian kelompok 3 adalah tugasnya mencari contoh sikap toleransi beragama di lingkungan masyarakat. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ya, waktunya dimulai. Silakan. Baik, Ibu akan mengecek kalian ya tugas kelompoknya. Untuk kelompok 1 gimana? Udah selesai belum? Ya. Untuk mencari landasan, kalian bisa landasan ayat ya, landasan pokok agama Islam tentang toleransi. Kalian bisa lihat di buku paket, ada di situ. Atau yang tadi dijelaskan. Ya. Untuk kelompok 2 gimana? Oh ya, kalian tentang contoh sikap toleransi beragama di ruang digital. Sudah selesai? Ya, baik, sedikit lagi, bagus. Kelompok 3 gimana? Sudah selesai? Ya, kalian bisa cari contoh di lingkungan masyarakat biasanya terjadi hal seperti apa tentang toleransi. Ya, oke. Ya, waktunya 1 menit lagi selesai ya. Untuk masing-masing kelompok dipersiapkan siapa yang akan mengemukakan jawabannya. Oke, sekarang kelompok 1, silakan. Siapa yang akan menjawab? Ya, Aris. Ya, yang barusan Aris jawab adalah tentang landasan toleransi beragama di agama kita adalah terdapat pada surah Al-Kafirun ayat 6. Ya, bagus. Kemudian apa lagi? Ya, surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Kemudian untuk hadis nabinya apa? Ya, untuk hadis nabinya adalah agama yang dicintai Allah adalah yang lurus dan toleran. Bagus sekali untuk kelompok 1 jawabannya. Kemudian untuk kelompok 2 gimana? Untuk diskusi cukup ya. Alhamdulillah jawaban kalian bagus semua ya, kalian hebat ya. Sekarang Ibu bagikan LKPD ya untuk tugas individu. Ya, silakan dikumpulkan lagi jawabannya, kertasnya. Ya. Untuk LKPD sudah selesai. Sekarang Ibu kasih kuis pada yang bisa menjawab dengan baik terkait video yang tadi tentang video pendek berjudul Kafah. Ibu nilai kuis. Kemudian siapa yang bisa menjawab kuis pertanyaan yang kedua ini ya? Sikap toleransi seperti apa yang terjadi pada video tersebut? Ya, Aisyah silakan jawab. Ya, jawaban Aisyah adalah sikap intoleran, yaitu tadi dalam video tersebut terlihat Rizal mengejek agama Hindu atau Wayan yang beragama Hindu yang sedang beribadah ya. Bagus sekali jawabannya untuk hari. Untuk materi hari ini cukup. Tadi kita sudah menganalisis dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian kita sudah sama-sama mencari tentang penjelasan esensi dan urgensi moderasi beragama di tengah konteks keberagaman Indonesia. Kemudian kita juga sudah menyajikan solusi atau mendapatkan solusi serta tindakan nyata sebagai perwujudan sikap toleransi yang moderat dalam interaksi sosial dan media digital. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ilmunya semoga bermanfaat untuk kalian dunia akhirat, begitupun juga dengan Ibu, bermanfaat untuk Ibu juga ya. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.